Selamat pagi teman-teman. Ini kita mau memisahkan anakan pohon pisang, yang mana saya akan bagikan tips dan tips di dalam pembudidayaan pohon pisang yang bernama pisang tanduk. Oke, alat-alat yang kita siapkan: sabit, linggis, cetok, dan tentunya cangkul. Oke. Ya. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu di bagian pangkal indukan pohon pisang tanduknya. Areanya kita bersihkan dulu. Nah, kita memisahkan anakan harus ekstra hati-hati, jangan sampai melukai anakan pisang yang lain. Oke, ini saya perlihatkan dulu cara-caranya. Ya. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu. Nah, kita harus berhati-hati dalam memisahkan anakan pohon pisang tanduknya, yang mana kalau anakannya banyak, jadi yang lain tidak mati atau kesayat sama linggis. Oke, kita praktekkan langsung. Ini agak lumayan susah, soalnya anakannya lebih dari satu. Tetap semangat teman-teman. Nah, ini sudah bisa lepas dari indukannya. Nah, ini kita harus akar yang lama yang tumbuh harus dibersihkan. Jadi supaya mempercepat pertumbuhan tanaman.
Oke, nih kita baru dapat satu. Kita pisahkan lagi dua anakan. Tetap berhati-hati supaya anakan yang lain tidak kegores sama linggis. Oke, semangat. Ini sudah kita lepas dari indukan seperti biasa, dibersihkan dari akar-akar yang lama. Kita kumpulkan di sini. Habis itu kita pisahkan lagi nih. Tetap berhati-hati karena ini ada anakannya double gandeng. Yang mana yang kecil mau kita tanam juga sama yang ini. Jadi kita memisahkan dari indukannya ini harus super berhati-hati supaya tidak mati. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sekaligus dapat dua, yang kecil sama yang besar. Seperti biasa, kita bersihkan dulu akar yang lama. Oke. Kita jadikan satu dulu di sini, terus kita sambil menunggu tempat lubang yang
kita siapkan untuk penanaman pohon pisang tanduk. Oke teman-teman. Nah, untuk yang di indukan yang lama yang sudah kita ambil anakannya, ini kita grup pakai tanah lagi untuk mempercepat proses pertumbuhan anakannya lagi gitu. Oke teman-teman. Kita lapisin sampah daunnya, jadi supaya di bawah tanah ini tanahnya bisa lembab terus, jadi nggak kering. Oke, sekarang kita mempersiapkan lubang tanam, yang mana kedalaman lubang tanam itu sekitar 50 cm. Oke, let's go. Jadi 50 cm itu kira-kira sekitar segini lah ya. Kita nggak bawa garis karena kita lokasi Tegalan juga jauh dari rumah. Dan tadi saya sempat buru-buru, jadi kelupaan bawa gasnya. Sekitar segini dari dasar ini sampai sini ya. Oke, kita lanjut buat lubang. Kurang sedikit lagi teman-teman, paling bangsa segini ya. Ini lubang sudah jadi. Nah, ini kelihatan ada
akar tanaman lain. Kita bersihkan dulu dengan cara dipotong. Maaf, ini agak ngos-ngosan nih, napasnya agak ngos-ngosan nih. Oke, ini lubang sudah kita bikin dan kita masukkan pupuk kandang. Pupuk kandang jadi kotoran sapi sama kotoran kambing. Setelah itu kita kasihkan ke air, kasih air masuk ke lubang. Ini gunanya untuk mempertahankan kelembaban dari tanah. Jadi tanaman nggak cepat kering. Ini sudah secukupnya. Kita ambil tanamannya. Pastikan posisi tegak lurus yang tanaman yang mau kita tanam. Habis itu kita pelan-pelan tanahnya dikembalikan ke lubang. Setelah posisi tanaman udah rata sama ketinggian tanah, kita siram lagi. Kenapa kita kasih air lagi? Yang tadi kita masukkan ke lubang itu kelembaban tanah yang di bawah supaya terjaga. Nah, yang ini untuk bagian atas. Oke teman-teman, ini persiapan lubang tanam yang kedua. Seperti biasa, kedalaman kurang lebih 50 cm. Oke ya.
Oke, kedalaman cukup. Setelah proses pupuk kandang sudah masuk ke lubang, kita masukkan air untuk menjaga kelembaban. Oke, cukup. Setelah itu kita ambil tanaman yang mau ditanam. Pastikan posisi tegak lurus ya. Terus sekalian sambil kita pegang, kita uruk pakai tanah yang tadi dari lubang ini. Setelah urukan tanah yang di lubang sudah sejajar dengan tanah sekitarnya, kita siram lagi. Tujuannya kenapa? Ini untuk menjaga kelembaban yang bagian atas. Jadi dengan lembabnya begini, tanaman sampai keluar akar yang baru itu terjamin karena ada kecukupan dari air. Oke. Halo teman-teman, ini kita tanam lagi dengan ukuran ketinggian yang berbeda. Nah, untuk kedalaman lubang itu kurang lebih sekitar 20 cm. Kita sudah kasih pupuk sama air untuk menjaga kelembaban tanah bagian bawah. Posisikan berdiri, jangan miring. Setelah itu kita uruk pakai tanah yang kita gali tadi. Setelah rata dengan permukaan tanah sekeliling, kita kasih air dengan tujuan menjaga kelembaban di bagian atas tanah. Oke, demikian teman-teman. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Setelah dikasih pupuk, kita kasih air. Untuk menjaga kelembaban, kita masukkan anakan pohon pisangnya. Kita uruk pakai tanah tadi yang kita bongkar bikin lubang. Setelah rata dengan tanah, kita siram lagi. Ini untuk menjaga kelembaban bagian atas. Oke.
Nah, khusus anakan yang kecil tetap seperti yang tadi, lubangnya kurang lebih sekitar 15 cm. Dikasih pupuk di lubangnya, terus kita kasih air untuk mengusahakan ketinggian tanah di sekeliling sama pohon pisangnya ada sedikit kelihatan nongol lah, sedikit, kurang lebih 7 cm lah. Habis itu kita uruk dengan tanah yang kita gali tadi sampai sejajar dengan permukaan tanah sekelilingnya. Setelah itu kita siram lagi. Untuk menjaga kelembaban tanah bagian atas. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Ini anakan pisang tanduk yang kecil. Kita bersihkan dulu akarnya dari akar lama. Itu dengan tujuan supaya cepat tumbuh akar baru, yang mana kalau akar lama kita diamkan, takutnya akarnya belum siap, busuk, dan tanamannya bisa mati. Oke teman-teman, setelah kita masukkan pupuk seperti biasa, kita masukkan air, yang mana tujuannya untuk menjaga kelembaban tanah bagian bawah. Habis itu, nah karena ini kecil, otomatis kalau posisi begini di bawah dari permukaan tanah, takutnya busuk. Nah, kita masukkan dulu tanah yang tadi kita gali, kira-kira setengahnya lah, baru kita tanam. Kita masukkan, ingat dikasih air lagi. Setelah itu kita uruk pakai tanah yang buat kita gali tadi. Setelah rata dengan permukaan tanah, kita kasih air untuk menjaga kelembaban tanah bagian atas. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini tanaman anakannya pohon pisang tanduk kecil sama yang seperti tadi. Sebelumnya kita sudah memasukkan pupuk kandang yang sudah kering. Seperti biasa, kita kasih air untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, karena ini posisi kecil, usahakan jangan sampai di bawah dari permukaan tanah sekeliling, minimal seginilah. Nah, jadi kita borok lagi lubangnya ya, sekitar kira-kira segini. Itu kita taruh tanamannya, kita kasih air, kita uruk lagi. Kita kasih air lagi.
Oke teman-teman.